Ada ya yang tinggi, daerah Marike. Ada. Jadi dokter Koko harus tahu juga ada di Langkat yang animositas tinggi. Kalau ada pasien-pasien dari situ harus ditanyakan. Atau pernah bepergian ke daerah situ, pasien-pasien demam. Ya, ada 3 ini yang intensitas rendahnya juga ada, Namukur sama Tanjung Langkat. Kemudian, ada nih selatan lagi ya, banyak banget yang selatan ini yang intensitas rendah ya. Kemudian yang lebih dekat ya, Batubara, Indrapura. Kalau Bidadari itu di Indrapura ya? Indrapura atau Indrapura kan? Kelurahan Indrapura, Kecamatan Cintadami. Iya. Batubara, Tanjung Tiram, Kecamatan Air Putih, Labuan Ruku, Kota. Bukan Labuan Ruku, Kedai Sianam, Indrapura. Ya. Saya dulu pernah tugas di Puskesmas Tanjung Tiram sama di Ujung Kubu sebagai kepala puskesmas. Bayangkan, dokter baru datang melihat, wah, endemis malaria. Rumah langsung dipasang itu lampu, ya kan? Karena memang di sana sehari-hari kasusnya malaria dan sampai sekarang belum menerima eradikasi, belum menerima apa. Jadi kalau ada pasien-pasien demam yang kita terima di RSUD Batubara maupun di Bidadari nanti, kita harus lihat pasiennya berasal dari mana, ya? Atau ada riwayat perjalanan ke daerahnya. Kita harus bagi endemisitas tinggi, rendah, atau tidak ada risiko, tidak ada risiko malaria. Ya, Batubara, kemudian Tapanuli Utara. Tadi yang dari Tapanuli Tengah ya tadi ya, yang dari Tapanuli yang mana? Gak ada ya. Kemudian Labuan Batu, Asahan ada? Gak ada juga ya Asahan. Tapanuli Tengah, Simalungun sama Karo. Dokter Daniel dari Kabupaten Toba. Nggak ada ya di sini? Oh, bersih Bang. Bersih. Iya. Berarti udah eliminasi. Iya. Ini harus kita kenali, harus kita hafal sebetulnya ya, Dok. Benar-benar. Kalau kita menerima pasien dari daerah-daerah ini, ya, betul. Nah harus kita, apalagi dia bukan dari daerah ini tapi punya keluarga di sini dan dia berkunjung atau ada kegiatan kerja atau dan lain-lain, itu harus kita tanya. Kalau saya dari Batubara sering menerima pasien dari Asahan, ya, dari Serdang Bedagi sering, ya. Kebanyakan dari Batubara memang. Kalau rumah sakit Langkat kan mungkin menerima pasien dari Aceh ya Bang ya. Aceh pun banyak. Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, ya, Aceh Barat, Aceh Timur, Singkil. Nah, itu kita harus waspada. Oke, ingat baik-baik nanti masuk penugasan. Daftar tuh Bang. Enggak. Susah ngapalin sekarang ya Bang ya. Labuan Ruku itu Bang. Labuan Ruku ya, puskesmas. Dia bukan daerah pantai tapi agak lebih ke kota. Penjara. Penjara. Iya benar. Pernah ke sana, betul. Orang Batubara. Orang Batubara. Oh. Orang tua masih di situ. Domisili Batubara. Oh, domisilinya Batubara. Tahun berapa dokter di Tanjung Tiram? Tahun 2008. 2008 sampai 2011. 2011 saya di Kedai Sianam. Oh, ke puskesmas. Iya. Sama dokter Ivan ya. Ivan dia 2015. Tahu dokter Ivan ya? Iya. Oke. Orang Batubara juga. Berarti udah familiar dengan masalah malaria ya. Pernah ikut pelatihan juga sebelum ini? Tidak. Ya, belum pernah ya. Oke, kita next ya. Udah dihafalin ya. Jelas di situ di slide semua. Oke, ini penting soalnya. Penting. Karena ini langkah masuknya. Ya, kalau nggak hafal kita nggak bisa maju. Oke. Nah, ini yang kedua. Tanda bahaya umum yang sudah kita sebutkan satu persatu tadi, mau kita buat seperti suatu bagan yang lebih teratur, tersistematis, ya.
mau kita buat seperti suatu algoritma, ya kalau namanya algoritma mungkin ya algoritma. Kalau ada, kalau di ini kita bicaranya di Vaskes 1 ya, rujuk segera. Tapi kalau untuk misalnya Dr. Johannes atau mereka tidak rujuk ya, mereka justru tata laksana langsung mencari penyebab demamnya di situ. Nah kalau di Vaskes 1 anjurannya segera rujuk. Feedback kayaknya. Itu ya. Oh, baterainya yang habis tuh. Nah, ini. Oke, apa itu tandanya? Nah ini kalau pada anak namanya saga, ya. Tapi pada dewasa hampir sama ya, sama. Segitiga asesmen gawat anak, saga. Jadi kita bagi 3 ya, penampilan, usaha nafas dan sirkulasi. Penampilan, usaha nafas dan sirkulasi. Tadi padahal nggak feedback. Baterainya mau habis itu, Bang. Oh iya. Ganti aja sama yang satu lagi. Yang ini, Bang. Halo, guys. Ketua kelasnya siapa? Oh, Dokter Dani. Ada satu lagi apa? Polisi. Dokter Indah. Indah. Udah ya? Indah. Oke. Tanda bahaya umum tadi segitiga ya. Segitiga asesmen gawat anak. Jadi ini segitiga ini juga berlaku untuk dewasa ya. Usaha nafas tadi gagal nafas ya Dokter Johannes, gagal nafas, kemudian penampilan ya, pasiennya lemah umum pun itu udah termasuk kegawatan. Belum ada yang menyampaikan tadi ya penampilannya. Sirkulasi itu tadi Tugor sudah disampaikan. Nah kita bagi 3 ini, tapi banyak sekali ya poinnya ya. Mungkin nggak sampai 30 memang, tapi banyak. Contohnya misalnya untuk yang penampilan ini, apakah tampak pucat, apakah tampak sianosis? Inilah tanda-tanda bahaya. Kalau ada harus segera rujuk ya. Nanti pas waktu dirujuk apakah kita kasih obat, itu ada lagi nanti langkah-langkahnya. Yang penting kita kenali dulu demam sesuai definisi. Ada tanda bahaya seperti ini, pikiran rujuk. Kemudian silakan dibaca lagi ya di slide-nya karena ini kecil banget. Apakah kejang? Ada kejang. Kejang termasuk tadi ya tanda bahaya. Tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan atau tidak sadar, tadi penurunan kesadaran sudah disampaikan. Gelisah, rewel dan tidak dapat ditenangkan, itu juga termasuk penurunan kesadaran ya. Itu dari penampilan. Penurunan kesadaran. Kalau di dewasa namanya delirium ya. Sering pada geriatri kita temukan. Kemudian mempunyai pandangan kosong atau mata tidak membuka, artinya diam, lemas, lunglai. Itu sudah tanda bahaya. Sering kalau pada anak, pada pasien diare ya. Di daerah-daerah, terutama waktu di puskesmas dulu, sering saya dapatkan pasien-pasien itu terlambat dibawa ke puskesmas karena diare. Sayang sekali memang. Kemudian apakah bersuara atau justru menangis melengking? Ini kalau pada anak ya. Kalau di fase 1 pasti menemukan kasus anak juga ya. Kalau pada dewasa tidak ada ya ini ya. Kemudian tentukan usaha nafas. Apakah terdapat tarikan dinding dada ke dalam? Apa namanya? Retraksi dinding dada. Ini tanda bahaya. Ini harus berpikir rujuk. Ya, apakah terdengar stridor? Juga tanda bahaya. Baik pada dewasa, pada anak. Apakah terdapat nafas cuping hidung? Pulse lip breath. Nafas cuping hidung itu gimana? Hidungnya lebar saat tarik nafas. Lebar. Sering didapati pada anak, pada dewasa jarang, kecuali untuk kondisi kasus yang berat. Nafas cuping hidung bisa muncul. Tapi kalau pada anak, itu pada pneumonia sedang pun itu pernapasan cuping hidung bisa kita lihat. Bahkan pada pilek juga bisa kita lihat, pilek yang sudah
menjadi pneumonia. Kemudian, apakah anak mencari posisi paling nyaman dan menolak berbaring? Duduk dan mau berbaring. Pada dewasa juga seperti itu. Contohnya pada kasus-kasus CHF yang eksacerbasi, ADHF ya, acute decompensated heart failure, itu pasien menolak untuk tidur, senangnya duduk. Atau pada kasus-kasus efusi pleural yang kanan, dia lebih senang nanti baringnya kemana ya? Ke kanan, karena supaya kirinya ngeluh, ya kan? Itu posisi tertentu. Apakah anak mencari posisi paling nyaman dan menolak berbaring? Ya, ini pada dewasa juga ada kita temukan. Ini tanda bahaya juga berikutnya ya. Ini yang usaha napas. Nah, untuk sirkulasi juga ya, tadi sianosis, pucat, ya biru, ya kutis marmorata, kulit seperti marmor ya, untuk kondisi-kondisi kayak trombositopenia dan lain-lainnya. Kita bagi 3 tadi untuk kita klasifikasikan status kegawatannya ya. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Soalnya nanti ada peragaan. Nanti satu saya suruh untuk ke depan membahas kasusnya, tapi dia peragakan untuk menggunakan bagian ini. Ya, ada kasusnya. Nanti dia klasifikasi mana, dia kasih terapi yang mana nanti. Jadi kelihatan bahwa bagian ini ada manfaat gitu. Jadi kita nggak perlu bingung, ya kan? Keep cool when the temperature rise. Kita tetap cool, nggak perlu bingung, ya. Gejala tanda, kita kasih warna. Kita kasih warna. Paling atas warna merah muda, ya kan? Ini warnanya agak nyala ini kan. Kalau di sana nampaknya merah muda juga, sama ya. Kalau yang berat memang merah muda, klasifikasi kita ya, merah muda. Gejala yang berat ini ya, yang merah muda, yang hijau itu yang kita tidak perlu ada tindakan apa-apa karena dia stabil. Ya, ingat klasifikasi warna ini memungkinkan kita untuk lebih mudah melihat bagiannya. Ya, tanda bahaya itu ada kita bagi 2 ya, gagal jantung paru atau penyakit yang sangat berat yang lain. Jadi kenali tandanya. Terdapat 1 atau lebih gejala tanda pada setiap komponen penampilan dan ya, bukan atau, dan artinya dia di penampilan ada, ya, usaha nafas juga ada, sirkulasi juga ada, 3-tiganya ada. Artinya pasien ini termasuk dalam klasifikasi gagal jantung paru dan lakukan bantuan hidup dasar atau rujuk segera dan rujuk segera, ya. Bantuan hidup dasar itu kalau misalnya pasiennya apne, pada anak ada fase apne, tapi bukan berarti dia exit gitu, bukan. Pada kasus-kasus bronkiolitis, karena ada fase apnea pada anak, gagal jantung paru, rujuk segera. Kemudian terdapat 1 atau lebih tanda berikut: tidak bisa minum atau menyusui. Kalau pada dewasa tidak mau makan, sering pada geriatri. Pada dewasa muda juga bisa kita temukan, tapi tidak menjadi keluhan yang yang prominent ya. Kemudian memuntahkan semua makanan dan minuman, ini pada semua usia kalau dia sakit berat, ya. Pernah kejang selama sakit, maksudnya di rumah pernah kejang, ya, ada riwayat kejang. Kemudian ditemukan 1 atau lebih gejala tanda pada komponen penampilan atau usaha napas atau sirkulasi. Artinya 1 atau lebih dari segitiga ini ditambahkan dengan 4 ini: tidak bisa minum, memuntahkan semua, pernah kejang, dan ditemukan yang 3 ini dan pernah kejang selama sakit. 3 itu ditambah salah satu aja, bukan dan ya, atau dari 3 komponen segitiga asesmen gawat anak. Ya, sampai sini terlalu cepat atau gimana? Dari warnanya udah paham ya, yang berat ini ya. Jadi ini memang menjadi perhatian khusus. Kemudian tidak terdapat salah satu gejala dan tanda di atas, berarti pasien stabil, tidak perlu tindakan. Itu warnanya hijau. Ya. Jadi memerlukan penanganan segera, selesaikan seluruh penilaian secara cepat dan melakukan penanganan prarujukan. Nanti ada penanganannya. Jadi penilaian ini harus dilakukan secara cepat dan penanganannya.
Oke, lanjut. Tanya dan cari tanda malaria berat khusus untuk kasus yang kita curigai malaria, ya, atau demam pada daerah endemisitas tinggi malaria. Ini tanda malaria berat. Juga kelihatannya harus diketahui juga, harus dihafal juga. Ya kan? Slide-nya ada ya. Jelas. Terlihat sangat pucat, sulit bernafas, buang air kecil berwarna gelap atau jumlahnya sedikit, difteri, perdarahan dari tempat suntikan ya, ini untuk trombositopenia biasanya, gangguan kesadaran, kelemahan menyeluruh, kejang berulang lebih dari 2 kali dalam 24 jam dan shock. Ini nanti pada anak dan pada dewasa ini kita gabung ya untuk tanda malaria berat. Masih ada lagi sebetulnya ya yang belum kita masukkan, tapi ini yang paling penting yang harus kita ketahui. Mungkin tata laksana malaria berat udah ya semalam ya, udah dibahas mungkin ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau terjadi masing-masing ini pun harusnya sudah dibahas ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dia bagian utamanya ya untuk demam. Mohon dilihat di masing-masing itu karena tulisannya sangat kecil. Oke, sebetulnya ini bagiannya besar, bukunya agak besar, yang bisa dilihat dengan jelas sebetulnya, bisa ditempel di puskesmas pun bisa. Tapi ini kita muatkan dalam satu slide, jadi seperti ini. Padahal ini penting ya. Tentukan daerah endemis tadi udah ya. Jika non endemis tanya riwayat bepergiannya. Jadi bisa aja dia masuk ke dalam klasifikasi yang endemis tinggi karena dia berpergian. Ya. Tapi berpergiannya dalam waktu 2 minggu terakhir, jangan yang udah 1 tahun lalu. Itu tidak berhubungan lah dengan demam yang sekarang. 2 minggu terakhir ada berpergian ke endemis tinggi, itu kita tanyakan karena dia bisa masuk ke endemisitas malaria tinggi atau rendah. Itu tadi yang kita bagi. Ya, kita bagi 3. Ini kalau di bagian ini jadi 2, tinggi dan rendah dianggap 1 ya. Kemudian yang non endemis malaria atau tidak ada riwayat bepergian ke daerah endemis ya, non endemis dan tidak ada bepergian, itu kita bagi ke bawah ya. Tetap ada tanda yang merah mudanya ya, tetap ada karena yang non endemis pun ada demam yang bahaya juga, ada juga. Oke, tanyakan sudah berapa demam. Jika lebih dari 7 hari, apakah demam setiap hari? Ini untuk mencari tandanya. Pernah menderita malaria atau minum obat malaria, karena itu beda nanti obatnya. Ya, kemudian apakah menderita campak khusus untuk anak ini ya dalam 3 bulan terakhir untuk anak di bawah 5 tahun. Kemudian lihat dan periksa kaku kudu, penyebab lain dari demam, misalnya dia ada pilek, ada batuk, ya, sakit telinga dan lain-lain. Kemudian campak khusus untuk anak juga, ya. Nah, tes malarianya apa? RDT dan mikroskopis. Jika tidak ada klasifikasi berat, lakukan tes malaria. Ya, kalau tidak masuk yang berat. Pada semua balita di daerah endemis tinggi. Jadi kalau di Batubara, demam, tidak ada klasifikasi berat, tetap harus dilakukan tes malaria. Di Bidadari harus ikuti ini juga nanti. Ya, demam, tidak ada klasifikasi berat, tapi dia datang dengan demam dari daerah endemisitas yang tinggi atau sedang atau rendah ya. Itu harus dilakukan tes malaria karena itu udah kita lakukan di RSUD dan ternyata banyak yang positif. Nah, jadi kalau demam yang kita laksanakan, apalagi kalau demamnya kuartana, sering kan kalau kita pasien BPJS demam udah turun 2 hari kita pulangkan, ya kan? Padahal di rumah dia demam lagi, karena kuartana, ya kan? Lokal, ya kan? Demam lagi. Saat kontrol dia masih ngeluh demam. Kita terlewatkan kasus malarianya. Jadi memang harus kita tes dari awal. Inilah dia gunanya kita buat klasifikasi seperti ini. Kalau dia endemisitas tinggi atau rendah, pada semua anak balita sakit demam di daerah endemis tinggi, itu kita lakukan tes malaria. Atau jika tidak ditemukan penyebab pasti di daerah yang endemisnya rendah, penyebab pastinya kita belum jelas, endemis rendah, itu tes juga malaria. Jika tidak ada tes malaria di daerah endemis tinggi atau rendah, maka diklasifikasikan sebagai malaria, ya, khusus untuk tinggi atau rendah, endemisitasnya ada.
yang tinggi. Itu kita klasifikasinya masuk di malaria nanti yang warna kuning ini. Oke. Kemudian untuk di daerah endemisitas tinggi, semua balita sakit meskipun tidak demam yang datang ke puskesmas dilakukan tes malaria. Itu sama ya, hampir sama yang di atas ya. Tapi ini khusus yang endemisitas tinggi, ya. Meskipun tidak demam. Ada poinnya ya. Meskipun tidak demam, kalau yang di atas dia demam. Ya, kalau yang ini, yang poin ketiga ini, dia tidak demam tapi dia sakit, datang ke puskesmas. Bisa nggak orang nggak demam datang ke puskesmas tapi malaria? Nggak demam. Bisa. Anemis. Sifaksnya sembunyi. Anemis. Splenomegali. Nggak demam. Bisa kan? Endemisitas tinggi sering kita temukan splenomegali. Anemia itu hanya di daerah endemisitas tinggi. Oke, kemudian jika demam lebih dari 14 hari dan atau berulang tanpa sebab yang jelas, lacak kemungkinan TB. Itu nanti ada barisan TB tersendiri, ya. Kalau untuk malaria kita nggak sampai ke TB-nya. Ini untuk campak ya, ada juga kemungkinannya. Nah, kita lihat yang warna ini. Ini berikutnya kita bahas yang warna. Ya, yang warna merah muda. Tanda bahaya. Ya, ada tanda bahaya. Yang mana tadi tanda bahaya tadi? Yang 3 tadi. Ya, segitiga asesmen gawat anak. Ada tanda bahaya atau kaku kuduk. Jadi tidak ada tanda bahaya tapi ada kaku kuduk. Itu dan termasuk dalam klasifikasi yang merah muda. Penyakit berat dengan demam. Untuk endemisitas malaria tinggi atau rendah ya. Ini harus dikasih obat langsung. Dosis pertama dengan artesunat injeksi untuk malaria yang berat. Ya, beri dosis pertama antibiotik. Jadi 2 obat ini masuk. Sebetulnya. Ini belum kita lakukan. Ini pada yang endemisitas tinggi ya. Tinggi atau rendah yang ada tanda bahaya itu harus diberikan. Tadi kan dirujuk dan diberikan obat. Ini obat yang diberikan. Artesunat dosis pertama dan antibiotik yang sesuai dengan dugaan kita. Karena kita udah berpikir dari awal penyebab demamnya apa, ya harus kita berikan antibiotik yang sesuai. Kemudian demam, mati lagi. Dok, sedikit dok Ya. Tentang tabel yang itu. Beberapa hari ini ada statement mengatakan jangan kita berikan terapi malaria kalau hanya berdasarkan klinis. Ya, ya. Di Itu, sini kayaknya udah masuk artesunat baru jika tersedia lakukan tes malaria. ya. Itu memang untuk kasus yang tidak berat. Ya. Untuk kasus berat kita berikan. Ini kesepakatan dari MTPS, dari Kemenkes. Untuk yang tanda merah muda, ya kita tidak menunggu tes malaria ini. Kenapa? Pasiennya udah, misalnya nafasnya udah distres, udah demam, ya kan? Atau tidak sadar, atau ada kaku kuduk di daerah yang endemisitasnya tinggi. Untuk kasus berat kita berikan sesuai dengan panduan ini. Artesunat injeksi dan antibiotik. Ya, untuk gula darah juga diperhatikan. Kemudian berikan 1 dosis paracetamol untuk menurunkan demam. Ya, kalau ada lakukan tes malaria, kemudian dirujuk segera. Ya, agak kontroversial ya. Ya. Tapi inilah panduannya. Karena kita Endemis ya. tidak mau kehilangan 1% pun kesempatan untuk bisa menyelamatkan ini kalau di kasus malaria, karena ini daerahnya endemisitas tinggi. Oke, kemudian jelas ya suaranya ya? Jelas. Masa terus apa aja? Kemudian untuk yang kuning adalah klasifikasi yang butuh pengobatan khusus. Butuh pengobatan khusus. Artinya dia tidak ada tanda bahaya, tapi dia butuh pengobatan khusus. Contohnya memang malaria, kan kita berikan obat malaria oral, kita berikan obat demam, kemudian kita suruh kontrol lagi, ya. Kemudian nasihat kapan harus kembali,
Kalau demam berlanjut lebih 7 hari baru diurut. Nah, klasifikasi kuning ini yang mana? Demam pada anamnesis, atau kita ambil rata-ratanya 37,5 ya, atau teraba panas atau suhu di atas 37,5. Jadi nggak mesti pengukuran pada anamnesis atau teraba panas saja, karena kita butuh cepat ini. Ini kita kembangkan seperti ini supaya kita nggak melewatkan sedikit pun gejala. Ya, kembali online. Oke. Kemudian ditemukan penyebab lain